Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di Majalengka sama Asep kembali. Kali ini kita akan mencari batu asahan. Jadi batu asahan itu bentuknya seperti asahan atau gimana, Asep? Iya Kang, jadi menurut cerita dan memang saya udah pernah ngeliat juga gitu ya di sana, bentuknya itu percis sekali seperti asahan. Oh iya. Cuman bentuknya itu besar, batu asahannya itu berbentuknya itu jadi besar sekali, bukan seperti asahan biasa yang ukurannya kecil. Ini besar sekali gitu. Jadi gede banget. Tapi ini kayaknya sudah lama, jadi sedikit tertutup ya, sedikit tertutup oleh rimbunan. Nah kita bisa lihat ini rimbunan banget tuh, bisa kita perhatikan tuh. Ini rimbun-rimbun semua, pinus semua, dan kopi. Suara hewan pun masih ada ya, suara oa. Tadi ada suara oa. Ada oa itu lutung. Kedengeran. Ini batuannya batuan purba. Ini batuannya batuan purbanya. Aduh, agak gerah Tadi waktu di jalan motor kayaknya panas, dingin. Sekarang udah agak gerah. Pas masuk malah gerah ya. Kita cari lagi ya Asep, yuk. Ayo Kang. Aduh. Kemana ya? Coba kesini ya. Tuh. Itu burung atau oa ya? Tapi kayaknya burung. Kayaknya burung itu. Yuk kita naik ke atas. Kesini kayaknya nih jalannya Asep. Mudah-mudahan ketemu ya. Masih ingat kan Asep jalannya? Masih ingat Kang, Insya Allah. Aduh. Kita naik dulu. Kayaknya naik ke atas lagi ya. Jadi ceritanya batu asahan itu apa? Diulang Asep katanya. Jadi batu asahan itu menurut warga sekitar itu mitosnya gitu. Itu kan mirip seperti asahan, cuman bentuknya gede. Bentuknya gede. Cuman orang katanya itu ada hubungannya sama Gunung Rarang. Kalau di sini namanya Gunung Rarang katanya gitu. Gunung Rarang. Gunung Rarang. Oh. Gunung Rarangnya kan sebelah sana. Oh, ada Gunung Rarang. Namanya itu Gunung Rarang di sebelah sana. Jadi Gunung Rarangnya memang ada di sini ya. Sini, oh, ini. Ya, sana. Oh, itu. Jadi ini berdampingan dengan Gunung Rarang ya? Iya, betul. Jadi apanya Gunung Rarang katanya? Jadi ada sebagian orang mengatakan ada hubungannya dengan hutan Gunung Larangan, ada juga yang bilang itu Gunung Rarang. Dan katanya batu asahan itu tempat mengasahnya pusaka zaman dulu katanya gitu. Soalnya kan bentuknya kayak batu asahan cuman besar. Apa mungkin dulunya memang pusakanya pedangnya pada besar-besar kan, kita kan nggak tahu Kang gitu. Iya. Karena memang manusia ada yang besar. Zaman dulu kan manusianya tinggi-tinggi besar. Beda dengan zaman sekarang ya kan. Iya, zaman sekarang pendek peteklek. Nah, ini ada jalan. Mungkin jalannya ke sini. Jadi Gunung Rarangan itu dari kapan adanya? Disebut Gunung Rarang itu dari kapan? Dari dulu Kang. Jadi udah lama. Jadi mungkin zaman kerajaan dulu, cuman kurang tahu itu zaman kerajaan apa gitu. Tapi menurut yang saya dengar itu ada hubungannya dengan kerajaan zaman dulu, Gunung Rarang itu. Kerajaan mana tuh? Pajajaran, Galuh? Mungkin Pajajaran, mungkin bisa gitu. Cuman orang hanya
katanya gitu. Katanya itu ada hubungannya dengan kerajaan Pajajaran, tapi ya itu kan baru katanya, jadi belum jelas. Tapi yang jelas ke Raja Galuh. Mungkin bisa jadi tentang kerajaan Galuh kayaknya. Iya, yang jelas udah pasti ke Raja Galuh. Karena memang ini wilayahnya Raja Galuh gitu. Jadi kerajaan Galuh Pakuan itu ya di wilayah sini. Masih masuk ke sini. Dan ininya pun masih asri ya. Suara-suara binatangnya masih banyak tuh. Jadi kalau udah sore ya kedengeran suara-suara seperti ini. Oh. Tanda-tanda udah mulai sore, mungkin udah mau mendekati malam, jadi suaranya udah mulai kedengeran. Ke sini ya. Ini seperti kuburan apa ya? Coba dilihat Asep yuk. Seperti ada timbunan batu, kita lihat. Ayolah kita naik, yuk. Nah ini tempatnya. Itu ya Asep tempatnya, coba lihat. Ini ya, kayak beneran. Biasanya kalau timbunan batu itu pemakaman zaman dahulu. Ada gundukan batu. Ya, disebutnya kalau Sunda gundukan. Bentuknya seperti ini. Saya cek dulu ya. Ternyata bukan ini Asep. Ini bukan pemakaman. Bukan ya. Ini hanya umbukan biasa saja. Soalnya kalau di sini batu masih banyak tuh kan. Gundukan-gundukan batu masih banyak, masih ada. Ini hanya timbunan batu biasa. Jadi bukan apa namanya? Bukan pemakaman manusia, bukan ya. Yuk kita cari lagi ke bawah lagi. Suara burung indah banget ya. Burung-burung kecil. Masih ada burung-burung kecil, masih bagus. Masih asri tandanya. Ini kok seperti pedang, bukan. Saya kira pedang. Ayo kita turun. Kita turun. Tadi nanjak, sekarang turun. Kemana lagi kita? Kayaknya kita turun lagi ya ke sini. Ini sampai kaki saya berpijak ini sampai empuk ya. Sampai empuk saking memang terawat ya dan terjaga kealamiannya. Sampai empuk banget ini tanah. Soalnya jarang terjamah mungkin. Iya, jarang terjamah. Apa jangan-jangan ini ya? Aduh. Kayaknya bener kan? Kayaknya ini ya? Iya kayaknya ini ya. Kalau kayak asahan ini sih nggak ada lagi. Kalau seperti asahan sih ini bentuknya. Memang bener batu asahan ya ini. Memang seperti asahan. Iya betul. Tuh ya pemirsa. Bisa dilihat ya pemirsa ya. Ini bentuknya seperti asahan tuh dari ujung ke ujung. Tuh. Dari ujung ke ujung tuh memang betul seperti asahan bentuknya begini. Nah coba perhatikan deh.
Dari ujung ke ujung itu seperti bentuk asahan begini. Ya, sesuai dengan nama disebutnya juga batu asahan. Ternyata memang benar bentuknya seperti asahan. Jadi ini sudah lama sekali ya, Asep ya? Menurut cerita ini udah lama banget. Karena dari dulu udah seperti ini katanya gitu. Oh gitu. Tapi nggak ada cerita penghuninya mengganggu gitu, nggak ada. Kalau sepengetahuan saya dan menurut cerita katanya enggak. Jadi nggak ada di sini yang mengganggu, nggak ada gitu. Jadi aman. Kalau misalnya ada yang mau ke hutan ngambil rumput atau ngambil kayu bakar itu ya orang nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah gitu. Ya, karena ini katanya nggak mengganggu. Tapi katanya penghuninya ada. Pernah mendengar? Pernah mendengar katanya ada. Ada penghuninya ya? Ada penghuninya. Dan ada hubungannya sama Gunung Larang, katanya begitu. Kayaknya itu Gunung Larangan kalanya. Bukan Gunung Rarang, kayaknya Larangan kayaknya, Gunung Larangan. Gunung Larangan itu berarti gunung yang dijaga. Gunung yang harus dijaga. Itu Gunung Betul. Larangan. Makanya dilarang ya. Makanya dilarang itu Gunung Larangan. Sebetulnya agar terjaga ekosistem, agar terjaga semua sumber keseimbangan bumi. Nah, jadi disebutnya Gunung Larangan oleh zaman dulu supaya manusia nggak merusak ke sana ke dalam. Betul. Mungkin punya tujuan kenapa disebut Gunung Larangan mungkin ya kan? Iya, semua apa namanya? Sebetulnya disebut mitos itu bukan juga ya. Kadang-kadang ada kata-kata peribahasa zaman dulu ya. Jangan duduk di pintu, nanti susah jodoh katanya. Ya enggak? Sebetulnya itu adalah upaya untuk mendisiplinkan sebetulnya. Sebetulnya upaya untuk mendisiplinkan kita supaya duduk ya di tempatnya. Masa duduk di pintu? Orang mau lewat sana sini kan susah ya kan? Betul juga sih. Jangan makan sambil tidur, nanti jadi ulet katanya. Nah sebetulnya itu hal baik, itu hal positif sebetulnya. Makan sambil tidur ya muntah dong. Gitu, karena rusak perut, nanti jebol ke luar lagi. Jadi semuanya itu sebetulnya untuk kebaikan. Pamali-pamali itu kalau bahasanya pamali ya. Iya, kalau di Sunda pamali katanya kan. Iya, kalau pamali-pamali itu sebetulnya bukan mitos, tujuannya adalah membangun kita. Tujuannya membangun. Cuman kalau anak zaman now, zaman saat ini ya udahlah dilecehkan lah hal-hal begitu. Seperti itu kalau zaman modern gini. Iya, dilecehkan. Dan kalau yang percaya malah dianggapnya hal-hal mistik. Padahal bukan mistik. Itu benar-benar ilmiah. Makan sambil tidur, ya muntah dong, bahaya kan? Jangan duduk di pintu. Ngeribetin orang mau lewat sana sini. Jadi semuanya itu ada makna, ada arti, ada tujuan. Seperti Gunung Larangan, berarti gunung itu harus dijaga, dilestarikan. Bisa saja di gunung itu ada sejarah, supaya sejarah itu tidak terganggu oleh manusia. Dan bisa juga memang menjaga ekosistem. Ya begitu Asep. Adem sekali tempatnya. Iya, adem, enak sih untuk jadi menyendiri. Asep, nanti akan kita kuak melalui mediator nanti malam ya, dari Majalengka. Nanti malam kita kuak langsung. Oh Akbar, indah banget ciptaanmu ya Allah. Dan terkadang dikaitkan dengan di gunung itu ada Sang Hyang, di gunung ini ada Sang Hyang gitu ya. Nah Sang Hyang itu ada beberapa macam Mas. Ada Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi itu adalah ketuhanan atau Tuhan. Nah itu Sang Hyang Widi itu tuh Tuhan. Tapi ada lagi Sang Hyang lain. Banyak di YouTube bertebaran tentang Sang Hyang, sejarah Sang Hyang, sejarah Baratadewa apa, Sang Hyang Baratadewa dan lain-lain. Salah satu contoh ada Sang Hyang Boros Ngora, ya kan? Iya betul. Saya pernah dengar. Pernah dengar ya? Pernah dengar ada kan? Sang Hyang Boros Ngora, Sang Hyang Tarus Bawa. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Nah, sering kok kan saya dengar. Ya. Asep tahu Sang Hyang Boros Ngora atau Sang Hyang Tarus Bawa itu siapa?
kurang lebihnya mungkin ada hubungan dengan kerajaan dulu. Makhluk apa itu? Itu hodam mungkin kan. Hodam atau jin ya. Kalau Jin. hodam itu berarti jin. Karena Asep sering membaca itu memang bangsa jin ya. Iya betul. Sering membaca di YouTube gitu ya. Iya. Bangsa jin. Nah, karena nggak bisa dipungkiri di YouTube itu banyak berita tentang Barata Sang Hyang Dewa, Sang Hyang Brata Kusuma dan lain-lain. Itu bangsa jin ya? Iya, bangsa jin. Iya. Tapi di Kasepuhan belum diajarkan. Nanti akan saya ajarkan di Kasepuhan ya. Tentang Sang Hyang, tentang Barata. Nah, jadi itu ada pelajarannya. Nah, jangan kita ikut-ikutan yang tidak bisa dipercaya sumbernya. Kalau mau ikut-ikutan kepada sumber yang bisa dipercaya. Tanyanya kemana? Tanyanya kepada keluarga keraton. Kalau keluarga keraton yang asli, mereka paham tentang Prabu Siliwangi itu apa, Prabu Siliwangi itu siapa. Dan Raja. yang disebut ada lagi Sang Hyang Lodaya. Asep ingat? Pernah dengar Sang Hyang Lodaya? Sering kan, Sang Hyang Lodaya. Sang Hyang Lodaya itu siapa? Yang Asep tahu dari YouTube. Yang saya tahu Sang Hyang Lodaya itu ya salah satu jin juga, salah satu hodam Sebagai? juga. Sebagai bawahannya Prabu. Prabu Katanya yang saya Siliwangi. dengar seperti itu. Nah, iya karena kebanyakan orang ikut-ikutan dari Itu YouTube. Nah, tidak mencari tahu kepada keluarga besar Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi manusia atau bangsa gaib? dulunya manusia. Manusia. Kok dulunya? Emang sekarang ada? Kan? Prabu Siliwangi manusia atau bangsa jin, bangsa gaib? Jawab. Prabu Siliwangi ya manusia. Manusia. Pintar. Gitu. Selesai. Nanti jawabannya kita kuak Sang Hyang di Tasik. Nah, di Tasik katanya ada Sang Hyang apa? Kunjung Putih. Kunjung Dan Putih. ada beberapa Sang Hyang di sana. Tapi kita akan fokus kepada Sang Hyang Kunjung Putih tadi. Ya udah, kita tunggu malam, kita kuak. Untuk Sang Hyang nanti tunggu episode dari Tasik. Ayo Asep, kita pulang dulu. Aduh, nanjak nih pulangnya nih. Alhamdulillah. Jadi kalau mau nanya tentang Batara ya maaf, tentang Batara banyak ya. Nah, Batara Dewa, Sang Hyang Batara Indra Jaya, Sang Hyang Batara Kusuma, itu banyak ya nama-nama yang pakai Sang Hyang Batara. Asep tahu nggak yang disebut Batara itu apa? Enggak. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Karena banyak orang hanya ikut-ikutan dari YouTube. Makanya Asep mau jadi paranormal YouTuber atau yang sebenarnya nih? Sebenarnya. Karena beda Asep. Kalau paranormal YouTuber, dia akan membuat konten ikut-ikutan narasumbernya itu dari YouTube. dari Google. Dari buku, dari Google. Google Map. Mending kalau buku kebanyakan dari Google. Apa tuh? Google yang dicari info, searching. Kebanyakan searching di Google. Lalu diikutin. Sang Hyang Tarosbawa adalah bangsa jin. Ikutinlah dia bikin konten. Ditiru lagi ya. Iya. Sang Hyang Tarosbawa adalah bangsa jin. Sang Hyang Boros Ngora, pernah dengar? Pernah. Sang Hyang Boros Ngora ya. Nah, Sang Hyang Boros Ngora bangsa jin juga, bangsa hodam. Iya. Nah, jadi kalau yang didengar di searching. Apa di Infomedia ya. Karena Asep belum begitu dalam, itu wajar. Sehingga Asep punya tim nih. Udah kamu pura-pura kerasukan. Tuh Sang Hyangnya begini. Tuh baca aja Sang Hyang Boros Ngora itu ini. Sang Hyang Boros Ngora. Nanti ditarik Sang Hyang Boros Ngora. Sok Asepnya pura-pura kerasukan. Saya Sang Hyang Boros Ngora. Set masuk. Kamu siapa? Saya Sang Hyang Boros Ngora. Hah? Sang Hyang apa? Sang Hyang Boros Ngora. Oh, aku Sang Hyang Boros Ngora. Orang yang nonton nggak tahu, dikiranya kerasukan beneran. Betul. Masa Sang Hyang Boros Ngora? Aduh, nanti kita kuak di Tasik, di Gunung Galunggung. Karena di Gunung Galunggung banyak Sang Hyang dan banyak Dangiang. Sang Hyang dan Dangiang itu beda lagi ya. Beda. Kalau Dangiang itu adalah penghuni atau raja di alam gaib.
yang menghuni, yang menguasai wilayah itu Dangyang. Misal keris aya Dangyangan deh. Nah, Sundanya aya Dangyangan deh tak. Ada hodamnya nggak? Ada isinya nggak nih? Iya. Seperti gunung-gunung itu ada Dangyangnya. Gunung-gunung itu ada Dangyangnya. Makanya zaman dulu jangan bicara sembarangan. Terbukti. Iya benar, saya sering dengar seperti itu. Iya, memang terbukti Asep. Karena saya termasuk orang zaman dulu. Saya bukan reinkarnasi, maksudnya saya waktu kecil sudah hidup di pelosok-pelosok. Jadi saya paham kata-kata orang tua. Dulu kalau ngomong ke anak marah gitu ya kan, kalau zaman sekarang ngomong kasar ya. Kurang ajar lu, binatang keluar. Dasar lu. Nah, itu nggak boleh zaman dulu. Karena dikhawatirkan nanti bener jadi. Dasar lu kodok. Jadilah kodoknya. Nah, bukan jadi kodok. Nanti sikap dan perilaku Asep kayak kodok. Bayangkan kalau menyebutkan nama hewan. A, dasar kamu A. J. Sikapnya seperti AJ, gimana tuh? Banyak menggonggong. Kemampuan nggak ada, hanya menggonggong. Wah, bahaya nggak? Bahaya. Soalnya yang mudah disebutkan adalah dasar kamu Mo, dasar kamu A. Ya. Nanti sikapnya kayak Mo, sikapnya kayak A, sikapnya kalau Asepnya ya begini, masih begini. Nah, yang bahaya lagi, dasar kamu bebek. Bahaya, bebek itu jantannya satu, ceweknya ribuan. Waduh, makin bahaya itu, kacau dah. Aduh. Tapi kayaknya orang pada pengen disumpahin, dasar kamu bebek. Bebek lebih bahaya, jantannya satu, ceweknya 100. Waduh. Makanya ada yang disebut pelet buntut bebek. Jimat buntut bebek itu ada dari zaman dulunya, Asep. Jimat buntut bebek ya. Jimat buntut bebek itu dipakainya untuk pengasihan, untuk pelet. Udah tahu atau baru dengar? Baru dengar sih. Aduh, ketinggalan ini Asep. Kurang tua Asep. Saya tahu bebeknya saja. Asep kurang tua berarti. Makanya dituain. Ayo. Aduh. Kita kembali pulang. Asepnya kurang tua sih. Makanya dituain Asep. Saya sebetulnya dari dulu kalau menguak tentang sejarah Sanghyang, kebarataan itu agak apa ya? Agak sungkan gitu Asep. Sekarang ya mau nggak mau. Karena Harus, ya? satu harus meluruskan sejarah, dua karena keluarga besar pun memperbolehkan. Ternyata mereka juga suka nonton-nonton dan banyak berita yang tidak sesuai. Jadi boleh dibilang saya mewakili semua keluarga besar. Nanti ya di Gunung Galunggung kita gebrak sejarah tentang Barata dan Sanghyang. Aduh, alhamdulillah udah nyampe kita. Sampai jumpa nanti malam. Sampai ketemu nanti malam. Ya. Sampai ketemu nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis.